Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu figur paling misterius sekaligus paling kuat dalam sejarah Jawa. Namanya Sabdo Palon. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok yang katanya memegang takdir tanah Jawa ini? Nah, dialah Sabdo Palon. Penasihat spiritual super setia untuk Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari Kekaisaran Besar Majapahit. Ceritanya ini dimulai tepat di penghujung sebuah zaman keemasan. Oke, kita mulai dari legendanya dulu ya. Bayangin, ini tahun 1478. Kerajaan sebesar Majapahit lagi di ujung tanduk, goyah banget. Rajanya, Brawijaya V, baru aja pindah agama, masuk Islam. Tapi, penasihatnya yang paling dipercaya justru menolak mentah-mentah. Dan di tengah krisis itu, dia mengucapkan sumpah yang luar biasa kuat ini. Dia bilang, dia akan menghilang dulu selama 500 tahun. Tapi janji, dia bakal kembali buat memulihkan lagi ajaran-ajaran lama di tanah Jawa. Wow kan? Oke, ayo, kita bedah lebih dalam lagi. Nah, janji inilah yang bikin dia jadi semacam figur penjaga mistis. Sosok yang bakal datang lagi pas Jawa lagi butuh-butuhnya, pas korupsi dan bencana ada di mana-mana. Dan yang paling sering ditangkap orang, dia seolah-olah jadi kekuatan yang melawan Islam. Tapi, tunggu dulu, ceritanya tuh nggak sesimpel itu. Ternyata, selama ratusan tahun, ramalan ini jadi rebutan. Banyak banget kelompok yang mencoba mengklaim ramalan ini buat agenda mereka masing-masing. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba lihat tabel ini. Ramalan Sabdo Palon ini jadi kayak cermin loh. Setiap kelompok lihat pantulan harapan mereka sendiri di situ. Buat mistikus kejawen, ini soal kembalinya spiritualitas Jawa kuno. Ada juga yang menafsirkannya sebagai kedatangan agama Kristen. Bahkan ada yang bilang ini soal datangnya Islam yang lebih murni. Beda-beda banget kan? Tapi, gimana kalau narasi yang paling populer yang bilang Sabdo Palon itu anti-Islam ternyata salah total? Gimana kalau kita selama ini salah paham? Kalau kita gali lebih dalam naskah aslinya, ada kejutan yang bikin semuanya jadi jauh lebih kompleks. Ternyata ada dua pandangan utama. Yang populer bilang Sabdo Palon tolak Islam sama sekali. Tapi, ada pembacaan lain yang lebih dalam. Menurut versi ini, Sabdo Palon bukan benci Islamnya, tapi dia merasa Islam yang datang saat itu tuh belum murni, masih campur aduk. Jadi, dia bersumpah akan kembali nanti kalau Islam sejati sudah tiba. Nah, ini kan beda banget ya. Ini bikin misterinya makin dalam. Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus ganti pertanyaan. Bukan lagi apa isi ramalannya, tapi ini ramalan datangnya dari mana sih? Nah, dari sini investigasi kita jadi makin seru. Dan inilah intinya. Coba perhatikan lini masa ini. Peristiwanya kan sekitar tahun 1478, pas Majapahit runtuh. Tapi, tahu nggak kapan naskah-naskah yang nyeritain soal Sabdo Palon ini ditulis? Jauh banget setelahnya, ada jeda sekitar 400 tahun. Naskah-naskah utamanya baru muncul di tahun 1800-an. Jadi, kesimpulannya apa? Ini bukan ramalan dari abad ke-15. Ini adalah sebuah ciptaan dari abad ke-19. Fakta ini mengubah total cara kita memandang legenda ini. Kita nggak lagi ngomongin sejarah kuno, tapi cerita yang sebenarnya cukup modern. Pertanyaannya jadi, kenapa? Kenapa cerita ini dibuat di abad ke-19? Jawabannya, ternyata ada di salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah kolonial Belanda. Sebuah peristiwa yang mengguncang mereka sampai ke fondasinya. Ya, Perang Jawa. Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Ini bukan perang biasa. Ini perang besar yang menyatukan orang Jawa di bawah panji Islam untuk melawan Belanda. Belanda rugi besar, baik dari segi tentara maupun uang. Perang ini jadi bukti telak buat Belanda, Islam adalah perekat yang sangat kuat untuk perlawanan. Mereka sadar mereka butuh strategi baru. Dan strateginya? Cerdik sekaligus licik. Ini adalah perang budaya. Pertama, mereka identifikasi ancamannya. Islam yang menyatukan. Lalu, mereka pakai taktik andalan. Divide et impera, pecah belah dan kuasai. Caranya, dengan menciptakan pemisah antara identitas Jawa yang dianggap asli atau kejawen, dengan Islam yang dilabeli sebagai pengaruh asing. Nah, disinilah mitos Sabdo Palon perannya jadi penting. Beberapa sumber menyebutkan kalau Belanda ikut mensponsori dan mempopulerkan naskah-naskah tentang Sabdo Palon untuk mengangkatnya sebagai pahlawan Jawa pra-Islam. Tujuannya, ya itu tadi, menciptakan keretakan.
Nah, meskipun kita tahu asal-usulnya mungkin seperti itu, legenda Sabdo Palon ini bukannya hilang, malah makin kuat sampai sekarang. Kok bisa ya? Kenapa sebuah ciptaan dari abad ke-19 ini masih relevan banget hari ini? Jawabannya, karena Sabdo Palon telah berevolusi. Dia bukan lagi cuma tokoh sejarah atau mitos. Di era modern, dia menjadi banyak hal. Dia bisa jadi simbol politik buat orang yang gak puas sama keadaan. Dia jadi panutan spiritual buat para penganut kejawen. Namanya sering banget dikaitkan dengan bencana alam, terutama letusan gunung berapi, seolah-olah dia lagi menagih janji. Buat sebagian orang dia adalah ikon identitas Jawa yang asli. Dan ya, bahkan politisi pun suka memakai namanya untuk menarik simpati. Jadi, coba kita lihat perjalanannya. Dari seorang penasihat raja, kemudian digunakan sebagai alat politik kolonial, dan sekarang dia menjadi simbol yang super kompleks bagi identitas sebuah bangsa. Maknanya terus berubah, tapi satu hal yang pasti, kekuatan ceritanya tetap luar biasa, dan itu terus membentuk cara orang Jawa melihat masa lalu sekaligus masa depan mereka. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah Sabdo Palon itu roh penjaga dari masa lalu? Atau sebuah mitos modern yang sengaja diciptakan untuk mendefinisikan jiwa sebuah bangsa? Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Mana yang sebetulnya lebih berkuasa? Sejarah seperti apa adanya? Atau cerita yang kita pilih untuk kita yakini dan kita sampaikan turun-temurun?